Dan kita telah bergabung bersama pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Mas Abdul Fikar Hajar, sudah bersama CNN Indonesia Breaking News. Selamat siang, Mas Fikar. Selamat siang, Mbak Num. Baik, Ya, Mas Fikar, terkait dengan kebijakan ini, masih banyak sekali pro dan kontra khususnya di antara para pakar hukum pidana di Indonesia. Kalau menurut Anda sendiri bagaimana Anda melihatnya? iya. Gini, pemidanaan atau penghukuman di dalam lembaga pemasyarakatan itu bagian akhir dari sistem peradilan pidana di Indonesia. Jadi bagian akhir, artinya LP itu lembaga yang terakhir menerima eksekusi dari suatu putusan, kemudian dia menjalankannya. Nah, ada aturannya tersendiri, ya, selain ada di KUHP, umpamanya, juga dituangkan di dalam peraturan pemerintah gitu soal hak-hak dari warga binaan. Warga binaan itu artinya narapidana yang ada di dalam LP, ya, umpamanya ada remisi, ya, pengurangan hukuman, ya, kemudian ada pembebasan bersyarat, ya, ada asimilasi, ada cuti, ya, cuti mengunjungi keluarga atau cuti menjelang bebas. Nah, tapi kalau dilihat secara menyeluruh, pengurangan hak-hak atas pengurangan ini kan tentu juga ada banyak syaratnya, gitu ya, ada banyak syaratnya. Syarat yang pertama adalah tentu saja soal berkelakuan baik, gitu. Kalau narapidana yang di dalam bikin pabrik narkoba, ya ini nggak termasuk, ya, artinya pasti itu tidak berkelakuan baik, kan begitu. Nah, tapi yang berkelakuan baik, terutama umpamanya kalau asimilasi itu syarat formalnya ada sudah separuh menjalani penghukuman yang ditetapkan oleh pengadilan, atau kalau pembebasan bersyarat itu sudah menjalani 2/3 umpamanya. Walaupun umpamanya yang kemarin seperti yang ada polemik yang terjadi soal Pak Abu Bakar Basir, ya, karena dia tidak mau menandatangani surat pernyataan, ya, pernyataan tidak mengulangi. Nah, itu yang jadi soal itu. Tapi pada umumnya kalau semua hak narapidana ini diberikan, ya, di jumlah-jumlah itu mereka itu akan bisa kurang dari separuh menjalankan sebenarnya, ya. Nah, cuma soalnya kan ada banyak syarat administratif gitu yang kadang-kadang juga dibatalkan oleh teman-teman petugas di LP-nya ini gitu, sehingga mereka tetap nggak bisa keluar gitu, meskipun secara durasi waktu sebenarnya hak itu sudah Bisa. diberikan, tapi ada birokrasi administrasi itu yang ketat gitu. Nah, ini yang kemudian kalau saya menjadi salah satu sebab kenapa LP itu over capacity gitu, ya. Oke. Karena terus Baik, Pak Fikar, kalau untuk dalam hal sendiri, saya penasaran pendapat Anda. Karena ada beberapa pakar hukum pidana yang berkata bahwa kebijakan ini dilakukan di masa pandemi ini dirasa tidak tepat. Kalau Anda sendiri merasa ini tepat atau tidak? kalau saya secara sosiologis ini tepat, karena di LP itu, ya, tempat berkumpulnya orang, susah mengatur jarak 1 meter tuh nggak mungkin gitu. Ya. Nggak mungkin jarak 1 meter segala macam. Apalagi kalau lihat penelitiannya Ombudsman, untuk tidur aja di beberapa LP itu ada yang tidur di WC dan ada tidur di gantungan kursi dan sebagainya, Iya, gitu. betul. Kan mengerikan kan gitu. Nah, jadi kalau saya ketika ada situasi yang secara sosiologis menjadi persoalan kita bersama, ya mestinya secara yuridis ini juga bisa menjadi acuan gitu. Sepanjang ada dasarnya. Nah, kalau mengacu kepada hak-haknya narapidana, ada dasar hukumnya gitu, ya, untuk mempercepat pembebasan ini. Karena itu tadi saya bilang lebih banyak pembebasan ini terhambat karena birokrasinya gitu, birokrasi administratifnya gitu, sehingga yang sebenarnya sudah pada waktunya harus dibebaskan karena ada birokrasi administratif itu ya ditahan-tahan gitu. Oke. Nah, saya kira kesempatan situasi seperti ini juga menjadi koreksi juga untuk pihak LP dan Dirjen Pemasyarakatan atau Menteri Kumham. Baik, berarti kalau secara sosiologi menurut Anda hal ini sudah tepat dilakukan begitu ya. Tapi Ya. Pak Fikar, mungkin ini ada sedikit, Anda bisa sedikit menerangkan terkait dengan proses asimilasi dan integrasi yang dimaksud ini seperti apa sih Pak? Mungkin masyarakat banyak yang belum mengerti. Oke, asimilasi itu kan prosesnya begini. Ada banyak orang yang ditahan di lembaga pemasyarakatan
menjadi narapidana itu kan mereka juga punya profesi sebenarnya, ya kan, punya pekerjaan sehari-hari. Iya. Nah, setelah mengalami separuh dari hukuman, umpamanya kalau dihukum 8 tahun, setelah 4 tahun gitu ya, dia boleh keluar, ya boleh dengan syarat kelakuan baik apa segala macam, itu yang administratif lah. Dia boleh keluar selama jam kerja, gitu, ya selama jam kerja. Dan kan itu ini sebenarnya meringankan beban negara, nggak ngasih makan kan dari pagi sampai sore kan nggak ngasih makan 2 kali paling nggak itu kan. Oke. Nah, ada asimilasi. Nah, setelah itu masuk lagi, setelah jam 5 dia pulang lagi ke LP. Nah, itu asimilasi. Tapi itu tadi syaratnya setengah. Nah, kalau sudah sampai kemudian itu dihitung 2/3, dia bisa langsung dibebaskan. Bersyarat sebenarnya. Artinya ketika dibebaskan dia pasti tetap punya diawasi oleh lembaga pemasyarakatan. Oke. Tetap. Baik, Pak Fikar, ini di luar, singkat saja Pak, ini di luar dengan kriteria yang memang sudah ditentukan oleh pemerintah terkait dengan syarat pembebasan 30.000 total napi ini, ada wacana untuk merevisi terkait dengan PP 99 2012 di mana bakal ada 300 napi korupsi juga yang akan bebas. Anda melihat ini apakah sebagai case yang sepertinya akan menimbulkan tendensi negatif begitu? Nah, ini yang di beberapa wawancara saya bilang, ini kan Kumham jangan-jangan sambil menyelam minum bir, gitu ya kan? Sambil menyelam minum air maksud saya. Jadi ada penumpang gelap gitulah kira-kira ya. Ada kesempatan yang dimanfaatkan gitu. Apalagi kalau menuju pada usia. Umpamanya usia kan ada polemiknya 60 kalau nggak salah ya. 60 Iya, 60 tahun, betul. 60 tahun itu orang masih produktif gitu ya. Hakim Agung aja itu pensiunnya 70 tahun. Bahkan ada satu peraturan Mahkamah Agung soal paksa badan ya, soal gijeling ya. Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2000 itu membatasi orang yang nggak bisa ditahan itu umur 75. Setelah umur 75 baru orang nggak bisa ditahan gitu. Okay. Ya, tidak bisa dipaksa badan. Nah, saya kira ini bisa menjadi ukuran gitu. Kalaupun umpamanya nanti narkotika, kemudian tindak pidana yang lain, atau bahkan umpamanya korupsi nanti, ya nggak ada alasannya untuk dikeluarkan pada usia-usia itu. Nah, PP yang mengatur tahun 2012 itu kan mengecualikan koruptor, kemudian terorisme dan tindak pidana yang merugikan negara lainnya. Gitu. Yeah. Dan itu yang dikecualikan mendapatkan remisi reguler gitu. Nah, sekarang kalau memang mau kemudian diberikan itu, ya saya kira ukurannya itu tadi, ya soal usia umpamanya. Usia tidak boleh kurang dari 75 tahun kalau memang mau dibebaskan. Gitu. Oke, berarti sebetulnya ini harus bisa dipantau bersama, jangan sampai dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang memanfaatkan kesempatan seperti ini. Baiklah. Betul. Baik Pak Fikar, waktu juga yang harus memisahkan kita. Terima kasih Bapak sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Breaking News.